Halo guys, balik lagi dengan Gadget ID di sini. Nah, di video kali ini gue mau nge-review handphone yang punya lensa kamera yang gede banget desainnya. Ya, jadi yang gue maksud adalah Vivo X80, nggak pakai Pro. Oke, sebenarnya gue udah pegang handphone ini sekitar sebulan lalu dan gue baru sempat nge-review sekarang ya. Gue pengen slowing down. X series ini adalah bener-bener inovasi Vivo soal kamera ya. Setiap tahun tuh makin meningkat ya. Jujur aja gue pertama kali di X50 tuh terasa impresifnya ya. Terus X60 dia pakai gimbal, di X70 dia pakai super gimbal ya. Dan sekarang dia kolaborasi dengan Zeiss. Jadi memang Vivo ini kerjasamanya bukan main-main guys. Nah guys, harga saat ini Vivo X80 tuh masih di harga 12 jutaan ya guys. Jadi dengan harga segitu, kita bisa bilang ini adalah flagship lagi ya, bukan flagship killer kalau menurut gue pribadi ya. Nah, kita mau bahas desainnya. Nah, punya gue ini dia ada warnanya warna biru. Desain kameranya bener-bener sangat unik dan ini hampir memakan lebih dari sepertiga di bodi kameranya. Nah, bodi bagian belakang ini dia nyebutnya leather ya, tapi ini leather yang eco. Jadi kayak plastik gitu, tapi unik sih dia nggak ninggalin sidik jari. Gue jujur aja suka banget ya dari desainnya. Di genggamnya juga oke dan tidak benar-benar tidak meninggalkan sidik jari. Menurut gue dengan tebal 8,8 itu masih tergolong cukup tipis ya, walaupun beratnya sudah di atas 200 gram. Bagi gua nggak menjadi isu ya, apalagi ketika gua lihat layarnya sudah curve ya. Ini benar-benar layar yang full screen ya, layar yang hilang. Kenapa flagship zaman sekarang tuh kembali ke flat lagi ya, gua nggak ngerti. Padahal kalau segi canggih dan enak dipandang, ini enakan yang curve kayak gini ya. Nah, untuk OS-nya yang gue punya ini Fantouch 12 ya, dengan Android 12. Kayak OS yang lain memang Fantouch ini menurut gue masih lumayan cukup simple ya, tidak begitu banyak hal yang aneh-aneh. Kalau gue sih pribadi selama ada fitur search ya ke menu shortcut setting, gue sih oke-oke aja gitu ya. Di dalamnya terdapat prosesornya, prosesor dari MediaTek Dimensity 9000. Nah, yang menarik lagi dia punya manufacturing proses yang kecil banget, 4 nanometer. Kayaknya ini yang pertama juga ya. Jadi memang makin kesini makin canggih aja nih prosesor guys. Ini udah kelas flagship guys, karena kalau kita bandingkan dengan yang paling the latest dari Snapdragon 8 Gen 1, itu dia lebih unggul di performance core dan ultra core-nya ya, 3,05 GHz, sedangkan di performance core-nya ya 3 core dia ada di 2,85. Jadi kalau dibandingkan dengan Snapdragon ya statistically ya by number ya itu memang lebih unggul. Meskipun di video kali ini gue belum compare ya, memang Antutunya itu hampir 1 juta. Jadi punya gue ini ada di 980 ribuan ya. Gue nggak tahu yang Gen 1 yang paling tinggi ini ada di berapa, tapi menurut gue ini lumayan kaget ya, karena gue masih merasa handphone ini tuh handphone fotografi gitu ya kan. Tapi dia punya performance yang wow banget ya. Untuk statistik benchmarknya gue juga pakai CPU throttling untuk pengen tahu nih kualitas dia ketika kita pakai 10%. Nah, 15 menit gue pakai full load ya, itu dia memang ada throttling di 80%. Menurut gue pribadi 80% itu udah bagus ya untuk sekelas flagship ya. Karena kalau seperti kita tahu MediaTek di bawahnya ya series ke 900 ya, itu memang dia lebih parah ya, bahkan di Xiaomi 11T dan di Vivo V23 gitu yang kelas bawahnya itu dia nggak di 80 tapi di bawah itu, bahkan ada yang sempat gue di 11T itu gue pakai dia ada di 70-an. Tapi untuk bermain game gue masih ngerasa kurang kalau ini tidak di unlock, karena contoh ketika gue misalnya main PUBG gitu ya, nah itu dia nggak bisa di rata kanan ya. Ini permasalahan mungkin developer dengan si MediaTek ya. Dengan prosesor yang hungry ini sudah menyertakan vapor chamber yang lumayan paling besar di kelasnya ya. Jadi kayak seperti handphone gaming ini mengalahkan vapor chambernya Asus ROG yang jelas-jelas handphone gaming. Snapdragon 88 itu bener-bener panas gitu ya. Dah di sini nih ketika gue main game gue nggak menemukan panas, tapi terasa lebih hangat kalau lu menggunakan handphone Vivo X80 ini untuk kamera. Jadi uniknya kalau gue main game lama itu nggak begitu terasa panas ya subjectively. Tapi kalau gue cepat-cepat di luar di tengah siang hari itu bener-bener terasa banget ya. Nggak sampai force close ya ketika gue waktu pakai Samsung ya, Note 10, Note 20, bahkan di iPhone 12 juga gue pernah overheating ya. Tapi di sini nggak pernah ya, karena gue lumayan banyak ngambil foto di X80 ini untuk ikut kompetisi kamera dari Vivo ya. Dan gue banyak cepet-cepet di siang hari dan itu panas terasa banget gitu ya. Jadi bayangin gimana ketika tanpa vapor chamber ya. Untuk urusan kamera sesuai dengan ekspektasi gue ya, bahwa handphone ini adalah handphone kamera. Nah, secara hardware dia punya 50 megapiksel PDAF, support OIS juga dari IMX866, ini keren banget. Punya 12 megapiksel telefoto yang bisa kasih 2 kali optical zoom
punya ultrawide 12 megapiksel. Jadi ini nggak ada kamera makro. Menurut gue, orang yang senang fotografi biasa ya, ini sudah lebih dari cukup ya. Kameranya besar, dan apalagi ini Sony terbaru coy, IMX866. Dia punya matrix color baru guys, RGBW. Ya, ada sensor putih di sini ya. Katanya sih bisa bikin menangkap sinar cahaya sehingga dia bisa lebih natural gitu. Di bagian awal kameranya itu ada kamera mode Zeiss dan mode non-Zeiss. Non-Zeiss ini kita asumsikan S80. Nah, itu cara default. Foto dari Vivo ini sangat punchy, vivid. Ya, menurut gue ini masih hampir sama kayak khas Vivo ya. Sedikit oversaturated gitu ya. Untuk pencahayaan dan di luar matahari ya, sudah cukup oke ya. Gue ngerasa ini memang ada sedikit color yang di boosting dari AI-nya si Vivo gitu. Nah, dengan mengaktif mode Zeiss ya, itu benar-benar terasa banget decrease colornya, saturatednya sehingga lebih natural. Nah, gue pribadi sih suka banget nih pakai mode Zeiss ini ya. Jadi jepret-jepret pakai mode Zeiss memang terlihat di sini ada kelihatan minus 20 exposure-nya. Jadi kayak memang lu pakai mode handphone yang lain gitu ya ketika mode Zeiss-nya diaktif ini. Dan menariknya gue juga ngambil sampel untuk blind test antara Zeiss mode dengan non Zeiss mode. Dan menariknya hasil voting dari ini adalah orang lebih senang foto non Zeiss. Jadi foto yang original dari si Vivo-nya. Dan di sini juga disebutin bahwa Vivo ini punya Vivo Fit One Plus chip ya. Dia di-combine dengan Sony ini. Jadi emang dia kombinasi antara sensor Sony dengan si Vivo. Jadi Vivo nih katanya sih ya bakal bisa nambah ketika di kehidupan malam gitu ya. Nah, yang gue suka adalah sebenarnya mode panningnya. Mode panningnya itu lumayan oke banget loh di sini. Jadi gue ngambil beberapa kali benda yang sangat bergerak dan cepat. Itu benar-benar dapet kelas atau dapet perasaan yang gue senengin gitu. Jadi yang benar-benar terbukti di sini ya untuk mode panning ya, mode yang paling gue pakai ini benar-benar terasa enak gitu ya. Masuk bagian video. Videonya menurut gue oke. Ya, stabilizernya juga oke, autofocusnya juga oke. Good ya. Gue suka colornya ya. Pada pencahayaan yang sangat terang, dia tidak over brightness, balance-nya bagus ya. Dan juga ada beberapa kali kalau gue direct langsung sun itu sedikit ada kayak apa ya, kayak bergelombang, kayak ada anti bandingnya yang nggak sesuai gitu ya, kayak ada sedikit sensitivitasnya yang terlalu tinggi. Kayak kalau mungkin kalau di Xiaomi maksud gue yang 50-60 Hz itu loh, jadi kayak ada bergelombang sedikit ya, dan itu noticeable-nya sedikit ya, nggak sering terjadi. Juga benar-benar ya shout out untuk sensor Sony-nya menurut gue ya, ini bikin natural mode lebih oke. Dan juga ada cinematic mode yang bikin frame seperti cinema. Jujur aja gue ternyata suka juga ya ngambil banyak foto di mode cinematic gini, meskipun ya untuk model yang bokeh blurnya itu sama seperti foto terlalu agresif ya, seringkali dia salah mengambil background dan foreground ya, jadi ya oke lah. Dan terus yang bikin menarik adalah buat dipakai vlogging, dia ada mode noise reduction kayak di mode-mode ROG atau Asus ya, atau handphone Samsung ya, menangkap suara kita jadi lebih besar ya. Dan di sini tuh gue ngerasa reduction ya benar-benar berfungsi dengan baik ya, terasa signifikan. Jadi kalau ini diaktifkan dengan tidak diaktifkan itu kan terasa perbedaannya. Ada dua pilihan mode sinematik dan mode natural. Nah, kedengaran nggak suara gua di sini ya? Karena di sini sedang mengaktifkan noise reduction. Ada perubahan nggak dari yang tadi sebelumnya? Tidak ada noise reduction dan sekarang ada noise reduction. Nah, kalau gua ngeliat di viewfinder gua sendiri, ini sedikit ada delay ya dari mulut gua langsung bicara dengan viewfinder yang gua lihat secara langsung. Gua nggak tahu nanti di video hasil akhirnya sama atau enggak, tapi menurut kalian gimana kualitas audio dan kualitas videonya? Jadi buat kalian yang seneng vlogging, yang ngambil foto untuk wawancara, ini bener-bener bagus ya. Nah, terus terakhir bagian baterainya ya, baterainya tuh 4500 mAh. Kalau gue pribadi itu gue ngerasa ini SOT gue yang gue dapat tuh 6-7 jam doang. Ini kecil ya untuk sekelas flagship, jelas ini hungry banget ya. Tapi untungnya dia punya 80 watt charger, jadi lumayan besar ya. Jadi lu 30 menit aja udah 80%-an ya, bahkan 40 menit kurang itu udah hampir penuh gitu ya. Jadi bayangin lu cuman butuh 10 menit untuk dapat 50% dari nol. Itu luar biasa ya. Dan memang ya ini harus dipasang dengan kabel dan charger original gitu. Jadi kalau lu punya gun charger ya, charger sendiri, ya itu kadang nggak secepat yang original. Itu aja sih ya. Ekspektasi gua tentang handphone ini adalah handphone kamera, yes, tapi ternyata gua merasa performansnya juga tidak kalah dan luar biasa. Jadi kalau lu beli handphone ini, lu akan dapat dua hal, yaitu performance dan kamera. Untuk kamera dulu ya, X80 series ini memang tidak memiliki teleskop. Tapi menurut gue untuk
kegiatan sinematik dan fotografi, sensor IMX866 ini benar-benar cukup banget ya untuk menunjang kegiatan lu gitu ya. Jadi kayak punya dua handphone kamera aja, ZS mode dan non ZS mode gitu aja punyanya si X80, menangkap orang-orang yang seneng natural gitu ya. Nah, kurangnya adalah mungkin desain ya. Efek dari kamera yang sangat besar dan banyak ini sebenarnya nggak banyak, 3 ya, cuman dia besar gitu ya. Karena nggak tahu kenapa dia ngambil desain sebesar ini. Mungkin ada sebagian orang khususnya cewek akan ngerasa kayak terlalu over gitu ya mungkin. Dengan 12 juta, apakah lu akan ambil Vivo ini atau mending Samsung? Ya, jadi dengan 12 juta ini saingannya adalah Samsung S22 series ya, versi yang biasanya lebih compact, tapi lu akan mendapatkan layar lebih bagus ya. Dia sudah support Dynamic AMOLED ya, menurut gue di mata gue lebih enak. Terus lu akan mendapatkan Snapdragon yang mungkin buat kalian yang sedang otak-atik atau sering pakai Gcam, pakai Gcam di flagship. Kamera zoom ya yang bisa sampai 3 kali zoom lebih banyak dibandingkan dengan Vivo ya. Ultrawide-nya lebih lebar dan gue lebih suka di S22 series ini. Juga video rekam hingga 8K. Ya, buat kalian yang seneng bikin konten high quality ya, mungkin Samsung adalah pilihan yang sangat menarik nih. Pilih mana guys? Kalau punya 12 juta, lu beli Vivo ini nggak? Atau iPhone aja? Nah, jadi bingung kan?